Timur Tengah sering disebut sebagai jantung dunia. Wilayah ini bukan hanya penghubung antara Asia, Afrika, dan Eropa, tetapi juga tempat lahirnya peradaban manusia pertama. Dari sinilah tulisan, hukum, perdagangan, dan agama besar dunia berkembang. Banyak orang hanya mengenal Timur Tengah dari berita konflik dan minyak, padahal kawasan ini jauh lebih kompleks. Ada negara super kaya dengan gedung pencakar langit futuristik, ada pula wilayah dengan kota-kota tertua di dunia yang telah dihuni ribuan tahun. Untuk memahami Timur Tengah, kita perlu mengenal negara-negara di dalamnya. Berikut negara-negara yang berada di Timur Tengah. Selamat menonton. Arab Saudi, ibu kota, Riyadh. Arab Saudi merupakan negara terbesar di Jazirah Arab dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dunia modern. Letaknya yang strategis menjadikan wilayah ini sejak dahulu sebagai jalur perdagangan penting antara Asia, Afrika, dan Eropa. Namun peran Arab Saudi tidak hanya ditentukan oleh letak geografisnya, melainkan juga oleh sejarah, agama, dan kekuatan ekonominya. Wilayah Arab Saudi menjadi pusat lahirnya Islam pada abad ke-7. Kota Mekah dan Madinah menjadikan negara ini sebagai pusat spiritual umat Islam dunia. Setiap tahun, jutaan umat Muslim dari berbagai negara datang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, menjadikan Arab Saudi sebagai salah satu negara dengan mobilitas manusia terbesar secara musiman di dunia. Penemuan minyak pada abad ke-20 menjadi titik balik sejarah Arab Saudi, mengubahnya dari kerajaan tradisional menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Riyadh, sebagai ibu kota, berkembang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi modern. Kota ini menjadi simbol transformasi Arab Saudi melalui program Vision 2030, yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada minyak dan memperluas sektor pariwisata, hiburan, teknologi, dan industri kreatif. Arab Saudi kini berada di fase perubahan besar yang menentukan arah masa depannya. Uni Emirat Arab, ibu kota, Abu Dhabi. Uni Emirat Arab adalah negara federasi yang terdiri dari 7 emirat. Banyak orang mengenal Dubai sebagai wajah UEA, namun Abu Dhabi adalah ibu kota resmi dan pusat pemerintahan negara. Abu Dhabi memegang kendali kebijakan nasional, energi, dan politik, sementara Dubai menjadi pusat perdagangan dan pariwisata internasional. UEA dikenal sebagai salah satu negara dengan transformasi tercepat di dunia. Dalam waktu singkat, wilayah gurun berubah menjadi kota modern dengan gedung pencakar langit, bandara internasional, dan pusat keuangan global. Keberhasilan ini didukung oleh pengelolaan sumber daya minyak yang strategis serta investasi besar di sektor non-migas. Abu Dhabi berperan penting sebagai pusat kekuatan ekonomi dan diplomasi UEA, sementara visi jangka panjang negara ini menjadikan UEA sebagai pusat inovasi dan teknologi di Timur Tengah. Qatar, ibu kota, Doha. Qatar adalah negara kecil di Teluk Persia dengan pengaruh global yang besar. Kekayaan Qatar berasal dari cadangan gas alam cair yang sangat besar, menjadikannya salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Doha, ibu kota Qatar, berkembang menjadi kota modern dengan peran diplomasi internasional yang kuat. Qatar dikenal aktif menjadi mediator konflik dan tuan rumah berbagai forum global. Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2022 menjadi simbol ambisi Qatar untuk tampil sebagai pemain penting di panggung dunia. Meski wilayahnya kecil, Qatar menunjukkan bahwa pengaruh global tidak selalu ditentukan oleh luas wilayah, melainkan oleh strategi ekonomi dan diplomasi. Kuwait, ibu kota, Kuwait City. Kuwait adalah negara kecil di kawasan Teluk Persia yang memiliki posisi geografis strategis karena berbatasan dengan Irak dan Arab Saudi. Letaknya di tepi Teluk Persia membuat Kuwait sejak dahulu berkembang sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan penting di kawasan Timur Tengah. Sebelum ditemukannya minyak, masyarakat Kuwait menggantungkan hidup pada perdagangan laut, perikanan, dan penyelaman mutiara. Aktivitas ini membentuk karakter masyarakatnya yang terbuka dan terbiasa berinteraksi dengan dunia luar, terutama dengan Asia dan Afrika Timur. Penemuan minyak pada abad ke-20 membawa perubahan besar bagi Kuwait. Negara ini berkembang pesat dengan pendapatan tinggi dan sistem kesejahteraan yang kuat. Kuwait City sebagai ibu kota menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. Kota ini dipenuhi bangunan modern, pusat bisnis, serta infrastruktur maju,
namun tetap mempertahankan identitas sejarahnya sebagai kota pelabuhan yang berperan penting dalam perdagangan regional. Oman, ibu kota, Muscat. Oman merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang memiliki karakter sangat berbeda dibanding negara teluk lainnya. Jika banyak negara teluk dikenal dengan gedung pencakar langit dan kemewahan modern, Oman justru terkenal dengan pendekatan yang lebih tenang, tradisional, dan berakar kuat pada sejarah. Secara geografis, Oman memiliki garis pantai yang panjang di Laut Arab dan Teluk Oman. Letak strategis ini menjadikan Oman sebagai kekuatan maritim penting sejak ribuan tahun lalu. Pada masa kuno, Oman dikenal sebagai pusat perdagangan kemenyan dan rempah-rempah, serta memiliki hubungan dagang dengan Afrika Timur, India, dan Asia Tenggara. Muscat, ibu kota Oman, mencerminkan identitas unik negara ini. Berbeda dengan kota teluk lain yang penuh gedung tinggi, Muscat mempertahankan arsitektur rendah, bangunan berwarna netral, dan lanskap yang menyatu dengan pegunungan serta laut. Kota ini menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya, sekaligus simbol keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian tradisi. Bahrain, ibu kota, Manama. Bahrain adalah negara kepulauan kecil di Teluk Persia, namun memiliki sejarah yang sangat tua dan peran penting dalam perdagangan regional. Sejak ribuan tahun lalu, Bahrain dikenal sebagai pusat peradaban kuno Dilmun, yang disebut dalam catatan Mesopotamia sebagai tanah perdagangan dan kemakmuran. Letak geografis Bahrain yang strategis menjadikannya persimpangan penting jalur perdagangan laut antara Mesopotamia, Persia, dan Jazirah Arab. Meskipun wilayahnya kecil dan sumber daya alamnya terbatas dibanding negara teluk lain, Bahrain mampu membangun identitas ekonomi yang kuat. Bahrain menjadi salah satu negara pertama di teluk yang mengembangkan sektor jasa keuangan secara serius. Banyak bank internasional dan institusi keuangan menjadikan Manama sebagai basis operasional mereka di Timur Tengah. Secara sosial dan budaya, Bahrain memiliki masyarakat yang relatif beragam. Negara ini dikenal lebih terbuka dibanding sebagian negara teluk lainnya, dengan kehidupan kota yang aktif dan interaksi budaya yang luas. Sejarah panjang sebagai pusat perdagangan turut membentuk karakter masyarakat Bahrain yang kosmopolitan. Iran, ibu kota, Tehran. Iran adalah salah satu negara dengan sejarah paling panjang dan berkelanjutan di dunia. Wilayah ini merupakan pusat peradaban Persia kuno, yang telah berdiri jauh sebelum banyak negara modern terbentuk. Selama ribuan tahun, Persia dikenal sebagai kekuatan besar yang memengaruhi budaya, politik, dan ilmu pengetahuan dunia. Berbeda dengan banyak negara Timur Tengah yang mayoritas berbahasa Arab, Iran memiliki identitas budaya dan bahasa sendiri, yaitu bahasa Persia, Farsi. Identitas ini membentuk karakter Iran yang sangat kuat, baik dalam seni, sastra, arsitektur, maupun kehidupan sosial masyarakatnya. Secara geografis, Iran memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari pegunungan tinggi, gurun luas, hingga garis pantai di Teluk Persia dan Laut Kaspia. Kekayaan alamnya mencakup minyak dan gas dalam jumlah besar, menjadikan Iran salah satu negara energi utama dunia. Tehran, ibu kota Iran, adalah pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya modern. Kota ini menjadi simbol kontras Iran, modern namun tetap berakar pada tradisi. Tehran juga merupakan pusat pendidikan dan industri, serta tempat lahirnya berbagai gerakan intelektual dan budaya Iran modern. Irak, ibu kota, Baghdad. Irak sering disebut sebagai tempat lahirnya peradaban manusia. Wilayah ini dikenal sebagai Mesopotamia, tanah di antara sungai Tigris dan Efrat, tempat manusia pertama kali membangun kota, menulis, dan membuat sistem hukum. Sejarah Irak dipenuhi dengan kejayaan dan tragedi. Pada masa lalu, Baghdad pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia Islam, tempat berkumpulnya ilmuwan, filsuf, dan cendekiawan dari berbagai belahan dunia. Kota ini menjadi simbol kemajuan peradaban pada masanya. Secara alam, Irak memiliki tanah yang subur di wilayah sungai dan cadangan minyak yang sangat besar. Kekayaan sumber daya ini menjadikan Irak memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Namun, konflik berkepanjangan dalam beberapa dekade terakhir membuat negara ini menghadapi tantangan besar dalam stabilitas dan pembangunan. Baghdad, sebagai ibu kota, menyimpan warisan sejarah yang sangat dalam.
Meski telah mengalami banyak perubahan dan kerusakan akibat konflik, Baghdad tetap menjadi simbol identitas nasional Irak dan harapan bagi kebangkitan masa depan. Yaman, ibu kota, Sama'a. Yaman adalah salah satu wilayah paling tua dalam sejarah Jazirah Arab. Bahkan sebelum Islam, Yaman telah dikenal sebagai pusat perdagangan dan peradaban maju. Wilayah ini sering disebut sebagai akar budaya Arab. Letak geografis Yaman sangat strategis, berada di jalur laut penting yang menghubungkan Laut Merah dan Samudra Hindia. Sejak zaman kuno, Yaman dikenal sebagai penghasil kemenyan dan rempah-rempah, komoditas bernilai tinggi pada masa itu. Sama'a, ibu kota Yaman, adalah salah satu kota tertua di dunia yang masih dihuni. Kota ini terkenal dengan arsitektur bangunan bertingkat dari tanah liat yang unik dan telah diakui sebagai warisan dunia. Sama'a menjadi simbol kejayaan masa lalu Yaman. Sayangnya, Yaman modern menghadapi krisis kemanusiaan dan konflik berkepanjangan. Kondisi ini berdampak besar pada kehidupan masyarakat dan pembangunan negara. Meski demikian, Yaman tetap memiliki identitas budaya yang kuat dan sejarah yang sangat kaya. Israel, ibu kota, Yerusalem. Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota, namun banyak negara menempatkan kedutaan di Tel Aviv. Israel terletak di pesisir timur Laut Mediterania dan memiliki wilayah yang relatif kecil, namun perannya sangat besar dalam politik global. Negara ini berdiri pada pertengahan abad ke-20 dan sejak saat itu menjadi pusat konflik geopolitik yang kompleks di Timur Tengah. Yerusalem memiliki makna religius yang sangat penting bagi tiga agama besar dunia, Islam, Kristen, dan Yahudi. Hal ini menjadikan kota tersebut sebagai pusat sejarah, budaya, dan konflik berkepanjangan. Kota ini tidak hanya menjadi simbol keagamaan, tetapi juga simbol politik yang sensitif. Selain konflik, Israel dikenal sebagai negara dengan kemajuan teknologi yang pesat. Negara ini berkembang sebagai pusat inovasi di bidang teknologi, pertanian modern, dan pertahanan, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat riset dan pengembangan tinggi di kawasan Timur Tengah. Palestina, ibu kota, Yerusalem Timur. Pusat pemerintahan berada di Ramallah. Palestina terletak di wilayah tepi barat dan jalur Gaza, dengan sejarah panjang sebagai pusat peradaban dan perdagangan sejak zaman kuno. Wilayah ini menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konflik Timur Tengah modern. Yerusalem Timur memiliki nilai simbolis yang sangat penting bagi rakyat Palestina. Kota ini dianggap sebagai pusat spiritual, budaya, dan politik, serta menjadi simbol perjuangan kemerdekaan dan identitas nasional Palestina. Dalam kehidupan sehari-hari, rakyat Palestina menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Meski demikian, budaya, tradisi, dan solidaritas masyarakat tetap terjaga, menjadikan Palestina sebagai simbol ketahanan dan perjuangan di mata dunia internasional. Yordania, ibu kota, Amman. Yordania dikenal sebagai salah satu negara paling stabil di Timur Tengah. Letaknya yang berbatasan dengan beberapa wilayah konflik membuat Yordania memiliki peran strategis dalam diplomasi regional. Amman sebagai ibu kota merupakan kota modern yang dibangun di atas perbukitan. Kota ini berkembang pesat sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi, dengan perpaduan antara bangunan modern dan peninggalan sejarah. Yordania juga memiliki kekayaan sejarah yang luar biasa. Situs seperti Petra, Wadi Rum, dan Laut Mati menjadikan negara ini penting tidak hanya secara politik, tetapi juga sebagai pusat warisan budaya dan pariwisata dunia. Lebanon, ibu kota, Beirut. Lebanon terletak di pesisir timur Laut Mediterania dan dikenal sebagai negara dengan keberagaman agama, budaya, dan etnis yang tinggi. Keberagaman ini telah membentuk masyarakat Lebanon yang dinamis, terbuka, namun juga penuh tantangan dalam menjaga keseimbangan sosial dan politik. Beirut sering dijuluki sebagai pusat budaya dan intelektual Timur Tengah. Kota ini sejak lama menjadi tempat berkembangnya seni, sastra, musik, dan media. Perpaduan pengaruh Timur Tengah dan Barat terlihat jelas dalam gaya hidup, arsitektur, serta budaya masyarakatnya. Dalam sejarah modern, Lebanon mengalami berbagai konflik internal yang memengaruhi stabilitas negara. Sistem politik yang berbasis pembagian kekuasaan antar kelompok agama menjadi ciri khas Lebanon,
namun juga kerap menimbulkan ketegangan dan krisis pemerintahan. Meski menghadapi tekanan ekonomi dan politik, Lebanon tetap memiliki pengaruh budaya yang kuat. Kuliner Lebanon, musik, dan karya seni terus dikenal luas di dunia internasional, menjadikan negara ini tetap berperan penting dalam identitas budaya Timur Tengah modern. Suriah, ibu kota, Damaskus. Suriah merupakan salah satu wilayah tertua dalam sejarah peradaban manusia. Letaknya yang strategis menjadikan Suriah sebagai persimpangan jalur perdagangan dan budaya sejak ribuan tahun lalu. Damaskus bahkan sering disebut sebagai salah satu kota tertua yang terus dihuni hingga saat ini. Dalam sejarah modern, Suriah mengalami konflik berkepanjangan yang membawa dampak besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Konflik ini menyebabkan perubahan besar dalam struktur masyarakat serta memengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Selain konflik, Suriah memiliki warisan budaya dan sejarah yang sangat kaya. Kota-kota bersejarah, bangunan kuno, dan tradisi lokal menunjukkan peran penting Suriah dalam perkembangan peradaban Islam dan dunia kuno. Meskipun menghadapi masa sulit, Suriah tetap memiliki identitas nasional yang kuat. Harapan akan pemulihan dan perdamaian menjadi bagian dari narasi masa depan negara ini, sekaligus menegaskan pentingnya Suriah dalam sejarah panjang Timur Tengah. Turki, ibu kota, Ankara. Turki adalah negara unik karena berada di dua benua sekaligus, yaitu Asia dan Eropa. Letak geografis ini menjadikan Turki sebagai jembatan budaya, ekonomi, dan sejarah antara Timur dan Barat. Wilayahnya membentang dari Anatolia di Asia hingga Thrace di Eropa. Dalam sejarah, Turki merupakan penerus Kesultanan Utsmaniyah yang pernah menguasai wilayah luas di Timur Tengah, Eropa Tenggara, dan Afrika Utara. Warisan sejarah ini masih sangat terasa dalam budaya, arsitektur, dan identitas nasional Turki hingga saat ini. Ankara sebagai ibu kota berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan administrasi negara. Sementara itu, Istanbul menjadi kota terbesar dan pusat ekonomi serta budaya. Istanbul dikenal sebagai satu-satunya kota besar di dunia yang terletak di dua benua, dipisahkan oleh Selat Bosporus. Siprus, ibu kota, Nikosia. Siprus adalah negara kepulauan yang terletak di Laut Mediterania Timur dan secara geografis lebih dekat ke Timur Tengah dibandingkan Eropa. Posisi ini menjadikan Siprus sebagai titik pertemuan budaya Eropa, Timur Tengah, dan Mediterania. Nikosia merupakan ibu kota unik karena menjadi satu-satunya ibu kota di dunia yang masih terbagi dua. Kota ini terpisah antara wilayah Siprus Yunani di selatan dan Siprus Turki di utara, mencerminkan konflik politik yang belum sepenuhnya terselesaikan. Dalam sejarahnya, Siprus pernah berada di bawah kekuasaan berbagai peradaban besar, termasuk Yunani, Romawi, Bizantium, hingga Ottoman. Warisan sejarah ini terlihat jelas dalam budaya, bahasa, dan arsitektur Siprus modern. Meski memiliki konflik internal, Siprus tetap dikenal sebagai negara dengan sektor pariwisata dan ekonomi jasa yang berkembang. Keindahan alam, pantai, dan sejarahnya menjadikan Siprus penting dalam kawasan Mediterania Timur. Secara umum, masyarakat Timur Tengah dikenal memiliki ikatan keluarga yang sangat kuat. Nilai kekeluargaan, rasa hormat kepada orang tua, serta solidaritas sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Budaya keramahan juga sangat menonjol. Menyambut tamu dengan ramah, menjamu dengan makanan, serta menghargai tamu sebagai bentuk kehormatan adalah tradisi yang masih dijaga hingga kini. Dalam hal budaya dan gaya hidup, masyarakat Timur Tengah umumnya menjunjung tinggi nilai agama dan tradisi. Hal ini tercermin dalam cara berpakaian, adat istiadat, serta norma sosial yang berlaku di masing-masing negara. Meski memiliki latar budaya yang kuat, masyarakat Timur Tengah juga sangat beragam. Terdapat perbedaan bahasa, etnis, dan kebiasaan antar negara, bahkan antar wilayah dalam satu negara, yang menjadikan kawasan ini kaya akan identitas dan karakter. Next, lanjut negara-negara di Asia Selatan. Terima kasih sudah menonton. Bye.